Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita begini. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Jadi termasuk di antara sifat orang yang realistis tadi, yang realistisnya benar, itu adalah Kayyis. Kayyis itu orang yang cerdas. Apa cirinya? Dua. Yang pertama, mandana nafsahu, yaitu orang yang senantiasa menundukkan dirinya. Dalam artian, menundukkan dirinya taat dengan syariat. Karena dia tahu, apabila diri ini tidak aku tundukkan di hadapan syariat, maka kesannya dia bahagia sementara, narkoba, ketawa ketiwi, kemudian korupsi kanan, korupsi kiri, garong kanan, garong kiri, nampaknya bahagia. Tapi kelak, untuk orang yang cerdas, bahagianya sementara, sengsaranya selama-lamanya. Boleh jadi setelah dia ngerampok, setelah dia korupsi, langsung meninggal dunia, gak sempat menikmati. Iya kan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ciri orang yang realistis itu cerdas. Kayyis, dalam hadis yang sahih. Al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan dirinya di hadapan syariat Allah. Karena dia yakin syariat itulah aturan yang terbaik. Allah adalah zat yang membuat aturan yang paling penyayang. Rasulullah SAW dikirimkan oleh Allah sebagai rahmat oleh Allah yang dihadiahkan kepada kita. Syariatnya terbaik. Allah sang pembuat syariat adalah zat yang paling penyayang kepada kita. Kemudian Rasulullah yang mengimplementasikan perintah Allah di dalam sunnahnya, ini adalah manusia yang Allah jadikan rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Nah, maka dari situ pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apabila Anda realistis, Anda cerdas. Sementara kecerdasan itu untuk Rasulullah dan untuk orang yang beriman, yang pertama senantiasa tunduk di hadapan syariat. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan setiap gerak-geriknya dia, setiap ucapan yang keluar dari lisannya, setiap perbuatan ketika dia menggerakkan anggota tubuhnya, setiap pikiran yang menyibukkan akalnya, setiap rasa-rasa yang masuk di dalam hati, semua itu dia lakukan, proyeksinya bukan dunia, tujuan akhirnya bukan dunia, tapi meraih akhirat yang sebesar-besarnya. Sehingga ciri yang pertama, orangnya tunduk kepada syariat. Ciri yang kedua, setiap amalannya dia, orientasi yang masuk dalam pikirannya, itu akhirat. Aku melakukan ini, nanti kalau aku mati bagaimana? Aku mengeluarkan uangku di tempat ini, nanti apabila aku mati bagaimana? Aku berteman dengan si fulan, nanti kalau aku mati bagaimana? Aku meninggalkan orang tuaku jauh di rumah, nanti kalau aku mati bagaimana? Jadi pertimbangan-pertimbangan orang yang realistis, yang imannya kuat, itu pertimbangannya tembus sampai akhirat. Tunduk pada syariat, wa amila lima ba'dal maut, dan setiap amalannya itu orientasinya adalah kehidupan setelah kematian yang selama-lamanya. Kemudian, kita perlu tahu, apabila realistis untuk orang yang tidak beriman itu adalah capaian dunia, jadi apabila realistis untuk orang yang tidak beriman, itu adalah capaian dunia, apapun caranya, yang penting jadi. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi one team press, mau jadi wapres, mau jadi direktur, mau jadi komisaris, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi dokter yang terkemuka. Mereka nggak peduli bagaimana cara meraihnya, yang penting jadi. Itu ketika orientasi mereka adalah dunia yang pendek ini. Yang penting di dunia senang dulu. Yang penting di dunia bahagia dulu. Yang penting di dunia dapat dulu. Nah, maka dengan itu, untuk orang-orang yang tidak beriman, realistis mereka adalah capaian duniawi. Sementara kita, belum tentu realistis itu adalah capaiannya, hasil terakhirnya, tapi juga dari prosesnya. Karena kalaupun proses yang kita lalui untuk mencapai yang kita cita-citakan itu sesuai dengan syariat, sekali lagi saya ulang, saya akan perlahan. Kalaupun ketika kita mencapai suatu cita-cita, prosesnya itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak menipu, amanah, tanggung jawab, disiplin gitu ya, tidak ada kedustaan, tidak ada sogok menyogok, prosesnya benar, ternyata hasil akhirnya tidak seperti yang kita inginkan, maka orang beriman yang realistis tidak akan kecewa. Kenapa dia tidak kecewa? Karena dia yakin
ini proses yang aku lakukan, yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dan contohkan, kalaupun tidak aku dapatkan hasilnya di dunia, maka akan aku dapatkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang, realistisnya dapat. Sementara orang yang realistisnya itu dunia, prosesnya sembarangan. Prosesnya ngawur, sogok kanan, sogok kiri, jegal kanan, jegal kiri, sikut depan, sikut belakang, memfitnah kanan, menfitnah kiri, menjatuhkan kehormatan orang satu, menjatuhkan kehormatan orang yang lainnya, supaya dia mendapatkan dunia yang dia inginkan, itu pun belum tentu tercapai. Prosesnya haram, tujuan akhirnya belum tentu dia dapatkan. Realistis untuk mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, mari kita lihat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus angan-angan duniawi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus ketika kita mulai panjang angan-angan, ketika kita mulai menjadikan goal terbesar kita adalah pencapaian dunia, ketika kita mulai ingin menghalalkan semua cara demi mendapatkan apa yang kita inginkan, itu oleh Allah langsung di-cut. Dan orang yang beriman tentu tunduk kepada aturannya Allah. Apa Allah katakan untuk menyelamatkan hambanya? Ini ayat yang paling pas untuk apa? Untuk memutus angan-angan panjang duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, sudah kan? Setiap yang bernyawa pasti mati. Ketika kita mendengarkan sedikit potongan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, apa yang terjadi? Kita mulai pindah dari dunia yang Allah katakan kamu mati. Kita mulai pindah ke negeri akhirat. Terus kita mulai menimbang, apa persiapanku untuk akhirat? Apa bekalku untuk akhirat? Kira-kira kelak di akhirat aku bakal suka atau susah? Aku bakal senang atau sengsara? Ketika Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, karena orang-orang yang realistisnya duniawi, itu orang yang tertipu. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat yang bakal pasti kita tinggalkan. Terus, buat apa membangun dunia yang begitu megah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini potongan ayat berikutnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah. Dha'iq itu artinya mencicipi. Setiap manusia pasti mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru nanti di hari kiamat, dan kematian itu merupakan anak tangga pertama kiamat. Baru kelak di hari kiamat, yaitu setelah kematianmu, tuwaffawna ujurakum, kalian akan disempurnakan ganjaran untuk kalian. Entah disempurnakannya itu berupa pahala, atau disempurnakannya berupa azab. Itu yang akan Allah berikan kepada kita, bukan di dunia. Dunia ini bukan bayaran yang Allah berikan kepada kita. Tapi nanti di hari kiamat, maka realistis kita tembus lagi ke akhirat. Oh ternyata kalau saya sholat sekarang, saya nggak minta bayarannya di dunia. Oh ternyata kalau saya baik sama orang tua sekarang, saya nggak hanya minta bayarannya di dunia. Tapi Allah katakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat baru kamu dapat balasanmu. Ini kembali lagi ke ayat yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin dengan yang ghaib. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Dan maka barang siapa yang ketika sampai di hari kiamat, orang itu oleh Allah dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses secara hakiki. Ini sukses yang sesungguhnya. Ini sukses yang realistis ketika antum selamat dari neraka dan oleh Allah kita kelak dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Kemudian Allah katakan lagi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini, kata Allah, kecuali kesenangan ghurur yang bikin kalian tertipu. Coba sekalian, teman-teman sekalian, kita baca ayat ini. Bahkan mungkin sering kita dengarkan ayat ini.
Bahkan mungkin kita hafal ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hafal kita ayat ini. Ini ayat yang kelak Allah akan ambil pertanggungjawaban kepada kita. Bukankah kamu dulu sudah baca ayatnya? Bahwa ganjaranmu yang hakiki di akhirat, kata Allah. Pencapaianmu yang realistis, yang hakiki itu akhirat, kata Allah. Dan kesuksesanmu ketika engkau selamat dari api neraka dan engkau oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga. Itu kesuksesan. Sementara kita sekarang mengejarnya dengan cara semrawut, dengan cara ngawur, dengan menghalalkan semua cara. Terus realistis apa yang kita bangun di sana? Ada seorang ulama yang kemudian memberikan syair. Yang syair ini merupakan ringkasan kehidupan dunia. Ya itu sudah dunia ini, ya itu nggak lebih dari itu. Apa dikatakan? Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia ketika mereka tinggal di dunia. Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim. Wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara yang antum pasti rasakan di dunia ini dan tidak ada seorang pun yang tidak merasakan 8 perkara ini. Nomor 1, sururun wa huznun. Bahagia dan sedih. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang senang, kadang susah. Itu yang pertama. Kemudian wajtima'un wa furqatun. Berkumpul dan berpisah. Itu dunia sudah. Memangnya mau akhirat gak bisa pisah? Ini dunia. Maka rugi kalau realistis antum itu dunia. Dunia ini gak menjamin apapun. Sementara jaminan itu, garansi itu ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa usrun wa yusrun. Kadang-kadang susah, kadang-kadang mudah. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Thumma suqmun wa afiyah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. 8. Yang pertama bahagia dan sedih. Yang kedua kumpul dan pisah. Yang ketiga sulit dan mudah. Yang keempat sakit dan sembuh. Nah, ketika kita paham semua ini, terus buat apa kita kejar dunia ini keterlaluan? Terus kita ngomong begini, si fulan meninggal dunia. Hah? Tadi malam baru omong-omongan sama saya. Nggak usah kaget. Terus kamu kira kalau orang hidup nggak bisa mati? Aku lebih kaget dengan kekagetan kamu yang kamu anggap orang yang tadi malam hidup sekarang nggak bisa mati. Ini dunia, tidak ada yang real sama sekali. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini miskin papa, nggak punya apa-apa. Allah ganti hidupnya tiba-tiba kaya raya. Itu dunia, semuanya berbalik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia, atas, bawah, tengah, depan, belakang. Begitu dunia ini. Allah firmankan dalam surah Ar-Rahman 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi ini bakal fana, hilang, binasa, hancur, rusak. Kullu man 'alaiha fan. Kalau dunia itu bakal binasa, bakal hancur, kenapa ngejar dunia? Kemudian Allah katakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Artinya apa? Ayo kejar apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.